Sakila sudah tahu kenapa Ibu manggil ke sini? Oh iya, sekarang Ibu. Assalamualaikum. Salam. Maaf Ibu, saya terlambat. Oh iya, silakan dulu ya. Oke. Baik, Dindra. Dindra sudah tahu kan kenapa dipanggil? Jadi Dindra ini adalah tugas kepantaran dari Wadas. Semoga sering terlambat dan berkelas. Terus sekarang apa alasannya Dindra sering terlambat? Siangan Bu, karena malamnya itu sering tidur malam karena ada komputer di sekolah. Oh, jadi Dindra itu sering kesiangan karena kerja di malam hari. Dia bantu orang tua kerjanya di mana? Di komputer aplikasi. Ya, jadi bagaimana caranya supaya Dindra nanti tidak terlambat lagi? Karena kan Dindra masih sekolah, kerjaan kan anak sekolah kan sebenarnya belum kita nggak utama. Yang utama tugas Dindra adalah belajar. Jadi kalau masih sekolah harusnya bekerjanya hanya sampingan. Boleh kamu menikmati pelajaran itu bagus. Jadi bagaimana keyakinannya supaya Dindra bisa membagi waktunya? Gimana menurut Dindra supaya solusi apa yang Dindra inginkan supaya Dindra bisa tidak terlambat lagi di sekolah? Jadi Dindra akan pulang lebih awal dan ke tempatnya dan tidur lebih awal. Jadi waktu paginya tidak kesiangan. Jadi dari tindakan yang Dindra lakukan, keyakinan kelas apa yang Dindra langgar di terlambat ini? Kalau di sekolah kecil sih yang Dindra langgar di disiplin dan di tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Jadi keyakinan kelasnya ada disiplin dan tanggung jawab ya. Salah satunya berarti tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, dari Dindra sendiri bagaimana untuk kedepannya supaya Dindra tidak terlambat lagi dan Dindra bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tepat waktu? Dindra akan mengerjakan tugasnya di akhir pelajaran karena kan Dindra terlambat, jadi tugas-tugas yang Dindra tidak mengerjakan di awal pelajaran akan Dindra kerjakan di akhir pelajaran atau sepulang sekolah. Oh iya, ya. Berarti nanti walaupun Dindra terlambat, Dindra tetap masih bisa mengumpulkan tugas ya. Walaupun dengan konsekuensinya Dindra harus mengerjakannya di luar jam pelajaran. Jadi setelah jam pulang, Dindra masih mengerjakan tugas. Yaitu berarti kemauan dari Dindra sendiri kan. Oke, Sakila sudah tahu kenapa Ibu manggil ke sini? Ya, apa kira-kira? Karena saya tidak menentukan tugas video yang investasi. Oh ya, sekarang Ibu tanya apa alasannya Sakila tidak menentukan tugas? Karena saya tidak memiliki Tidak memiliki kelompok. Kenapa tidak memiliki kelompok? karena teman-teman yang lain tidak mau satu kelompok dengan saya. Oh begitu. Apa alasannya? Kira-kira menurut Sakila tahu nggak kenapa alasannya teman-teman tidak mau sekelompok dengan Sakila? Karena saya tidak mau kerja sama dalam tim tersebut.
tersebut dan saya hanya mau menerima hasilnya saja. Oh iya, jadi Sakila tidak berperan dalam tugas kelompok gitu, cuma hanya numpang nama ya. Oke, Sakila sudah tahu kesalahannya seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana untuk kedepannya supaya Sakila bisa punya kelompok dan bisa melakukan tugas? Untuk kedepannya saya akan berusaha belajar dengan lebih baik lagi dan mencoba mendistribusi kelompok yang saya buat. Oke, berarti dari kesalahan yang Sakila lakukan, keyakinan kelas apa yang Sakila lakukan? Dari kesalahan yang Sakila buat, keyakinan kelas apa yang Sakila kerjasama dengan orang lain ya, karena di keyakinan kelasnya berarti sudah ada bahwa kita harus bekerjasama dengan orang lain. Nah, untuk kedepannya bagaimana jadi usaha Sakila supaya bisa bekerjasama dengan orang lain? Saya lebih memperhatikan dalam bekerja sama dalam sebuah tim. Jadi saya akan berusaha untuk selalu berpartisipasi atau bekerjasama dalam kegiatan tersebut. Ya, jadi minimal ada partisipasi kita dalam kerja kelompok ya. Karena kerja kelompok itu kan bisa berbagi peran. Kalau memang perannya nggak bisa dalam memainkan tugas video itu kan mempraktikkan transaksi jual beli kan. Jadi bisa sebagai ada yang berperan sebagai penjual, ada yang berperan sebagai pembeli, ada yang berperan sebagai penyediaan tempatnya. Kalau memang nggak bisa, ya bisa sebagai kameramen kan. Yang penting ikut berperan di dalamnya sehingga teman-teman merasa memang benar-benar bekerja sama. Karena itulah tujuannya untuk kerja kelompok supaya bisa saling bertukar kemampuan satu sama lain. Jadi yang mampunya di bidang ini dikerjakan, yang mampu di bidang ini dikerjakan, itu ya. Jadi Sakila kedepannya harus lebih semangat ya, supaya bisa punya kelompok dan bisa mengumpulkan tugas yang diberikan secara tepat waktu. Nah, kedepannya jadi apa yang harus Sakila lakukan? Habis ini, jadi bagaimana Sakila mengganti tugas kelompok Sakila yang tertinggal. Oke, selanjutnya bagaimana Sakila akan menyelesaikan tugas video pembelajaran Ibu? Saya akan mencari teman-teman yang belum ada kelompok dan akan membuat video tersebut dan mengirimkan kepada Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Kalau bisa, berapa hari Sakila bisa menyelesaikannya? Bisa 1-2 hari. 1-2 hari ya, Ibu tunggu ya, sesuai dengan janji Sakila. Jadi Ibu akan menunggu tugas dari Sakila dan teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan. Oke, terima kasih Sakila atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan ke depan Sakila tetap bisa bekerja sama dengan orang lain dan orang lain juga lebih suka bekerja kelompok dengan Sakila. Oke, terima kasih ya. Misi dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bapak Imam. Ini saya ingin menyampaikan materi tentang budaya positif. Di sini ada konsep disiplin positif dan motivasi ya. Jadi kemarin sebelum ini kita sudah ada pertemuan dengan teman-teman untuk membuat visi bergerak disamakan dengan visi sekolah. Kemudian mencapai visi itu tentunya harus ada dimulai dari budaya positif yang diterapkan di sekolah. Setelah ini kita pasti sudah menerapkan budaya positif itu, misalnya ada 5S ya, dan sebagainya. Namun ada beberapa hal yang mungkin selama ini ada yang dalam hal kita sebagai guru ada yang salah mungkin kita lakukan, namun sudah benar supaya lebih baik lagi dalam hal yang salah dan bisa perbaiki. Jadi di sini kami sebagai yang sedikit berat dan dapat materi pembelajaran tentang disiplin positif, kemudian diinstruksikan disiplin lain supaya bisa diterapkan kepada anak kita. Seharusnya ini tadi mungkin ini belum terlambat, mungkin ini dihidupkan karena nanti kebetulan kita ajaran baru, kita bertemu dengan kelas yang baru, menjadi kelas anak baru, dan kita akan membuat hasilnya suatu kelas kelas. Tapi nanti di sini bagaimana kesepakatan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Baik, ini secara teori
manusia pertama untuk mencari keamanan atau iman, yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka ini bukan menghargai diri sendiri. Nah, sini juga ada motivasi dari kita juga. Kita bekerja selama ini, apakah motivasi kita yang pertama, apakah yang kedua, atau yang ketiga. Kita bisa mengerti motivasi yang kita lakukan selama ini. Misalnya kita datang misalnya pagi ke sekolah, apakah motivasi kita untuk menghindari tidak nyamanan atau teman, takut bagaimana sekolah, ataukah untuk mendapat penghargaan, ingin dipuji orang, kita lagi datang pagi misalkan, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan banyak kita ya sendiri, jadi berasal dari diri sendiri. Nah, sebaiknya dari antara tiga ini yang kita depan adalah nomor tiga ya, sebaiknya dari yang pertama dan yang kedua. Dan juga dengan anak-anak kita, tapi bagaimana caranya kita itu supaya dia aplikasi dari dalam dirinya. Yang ketiga, ini dia bisa mengerjakan tugas kita bukan karena mendapat penghargaan, karena kita menggunakan hal yang bagus, atau karena takut dihukum, tapi dari kesadaran mereka sih, selanjutnya, nah ini motivasi kita ya, yang ketiga, kemudian, nah ini yang perlu kita ucapkan di kelas. Jadi benar-benar Bapak Ibu yang kelas. Kemudian, ini Bapak Ibu kalau ini Bapak Ibu orang ada masalah dari keyakinan kelas ini merupakan perilaku warga kelas yang menjadi kebiasaan nanti di kelas. Kalau selama ini kita itu yang sering kita buat namanya peraturan kelas. Saya sudah repot tadi, saya sudah kelas, mungkin baru sudah kelas ya. Nanti ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Ya, bagaimana membuat keyakinan kelas? Ini ada hadiah. Yang pertama, keyakinan kelas itu adalah bersifat yang terserah. Jadi dia tidak nyata, jadi tidak kelihatan yang terserah, jadi tidak bisa melihat secara langsung ya. Kemudian keyakinan kelas itu juga berupa penjelasan sebenarnya universal, sifatnya umum, jadi tidak khusus. Jadi kalau kita beraturan dalam kelas kan tidak boleh berambut panjang, itu khusus panjang. Kalau secara umumnya apa? Disiplin dalam tertib sekolah, sekolah banyak, dan sebagainya. Jadi sifat umum ya. Jadi nanti anak-anak kita minta untuk membuat kelas, tidak kelas kalau mereka membuat yang khusus, saya jadikan secara merangkum jadi satu menjadi kemudian penyampaian di kelas secara biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif. Kalau di dalam kelas kan biasanya kalimatnya ada yang negatif kan, misalnya tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatifnya. Jadi kita rubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, atau misalnya makan pada jam istirahat. Kan secara kesilapan tidak boleh makan dalam kelas kan, jadi tidak ada waktu belajar. Kemudian kelas baiknya hanya tidak terlalu banyak sehingga menjadi ringan dan dipahami oleh warga kelas. Tidak usah terlalu banyak diarahkan, tidak usah untuk mengingatnya dan tidak diterapkan juga ringan. Poinnya sedikit 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, tapi yang yakin secara umum dan bisa diterapkan oleh semua. Kemudian di kelas sebenarnya sesuai yang dapat diterapkan di sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisi. Kalau kira-kira tidak bisa diterapkan di kelas itu susah. Jadi apa yang bisa diterapkan? Misalnya kita mau membuat aturan nih, supaya ruang kelas misalnya tertib dalam menjalankan kewajiban kelas, kewajiban kelas, seperti dari yang sesuai, bukan nanti jangan lupa bekas, seperti itu misalnya tadi dalam melaksanakan kewajiban kelas, kelas banyak seperti itu. Kemudian semua kelas sebenarnya ya berfungsi dalam pembuatan kegiatan kelas dan kelas itu diskusi dengan anak-anak. Tadi saya harus menerangkan jadi kalau saya wali kelas, jadi saya harus bicara langsung saya langsung diterapkan.
Jadi silakan satu orang ambil satu, silakan ditulis. Kita buat kita maunya sekolah, kita sekolah aja ya. Karena kita kan guru, jadi kita buat keyakinan sekolah. Jadi kalau yang sekolah berarti aturan yang harus kita buat aturan dulu ya, aturan. Jadi banyak kita nih dalam hal pakaian, misalnya pakaian anak-anak, kan boleh ada sampah plastik, kemudian pakaian itu tidak berbahaya dalam UMS, misalnya itu mau dibuatkan kita masing-masing menuliskan satu aturan sekolah ya, nanti akan kita buat menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau dulu tadi kita buat keyakinan sekolah, jadi kalau dibuat sekolah anak-anak yang kedua adalah peraturan sekolah yang ingin dibuat di sekolah kita. Nanti peraturan sekolah ini akan kita buat menjadi keyakinan sekolah. Coba tolong dibacakan Pak Adit. Yang pertama dulu Peraturan sekolah sebelum jam 7 guru sudah tiba di sekolah. Guru sudah tiba harus tahu batas pedoman antara guru laki-laki dengan guru perempuan. ya, nanti itu apa? Ini kata-katanya yang bisa kita rubah menjadi jadi keyakinan kelas itu dia harus berupa kata-kata positif ya. Kemudian sifat umum besar. Kalau itu tadi jadi bisa diubah menjadi apa? Datang sebelum jam 7 berarti datang tepat waktu. Oke, satu Pak poinnya. Datang tepat waktu. Kemudian tadi yang kedua tadi ada pemisahan antara guru-guru laki-laki perempuan ya. Itu yang apa itu? Kata-kata umumnya. Ruang kantor terpisah nggak? Ruang kantor terpisah nggak? Ruang kantor terpisah nggak? Ruang kantor Nah, doang itu bisa enggak juga kantor kita cuma satu. meski Apa nama istilahnya bahasa dalam gender ya? Istilah gender dalam ya dalam bisa menjadi perempuan. Kita kan sekolah umum jadi ada tahu nggak ya? Oke, ini tidak usah dipakai. Oke, langsung ke Pak. jangan keluar kelas tanpa izin dulu. Yang dua itu berarti kita rubah ya kali ini. Kalau itu kita bisa keyakinan kelas, bisa ya. Jadi kalau ke sekolah berarti kita keluar dengan izin keluar sekolah atau TU atau mana menyebutkannya harus umum ya menyebutkannya harus umum ya. Jadi izin jika ingin meninggalkan sekolah pada jam kerja ya izin jika meninggalkan sekolah pada jam kerja. Jangan buang sampah di kamar mandi. Ya, semua di kamar mandi. Nah, itu kalau yang buang sampah di kamar mandi berarti dia khusus ya. Jadi umumnya Pak buang sampah pada tempat. Jadi kalau WC bukan di luar sampah ya. Bisa tidak habis kan kalau WC dan nanti kerjanya disediakan sampah tidak disediakan ya lanjut habis berarti masuk kelas di awal waktu. Oke, masuklah di awal waktu berarti sama dia tadi dengan datang pada waktu. Kemudian dari datang ke sekolah, datang pada jam pelajaran. Oke. Jangan tidur di kelas. Oh iya. Jam pelajaran itu berarti untuk anak kelas ya. Kalau untuk sekolah berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai guru ya. Oke. Profesional. Sekolah. Ya, oke. Kelas profesional. Oke, lanjutnya. Ya, pada jam pelajaran. Jadi guru juga ada yang kantin masih pada jam ngajar. Ya, pada jam mana bahasanya? Ya, gunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Pada waktu istirahat. Nah itulah, jadi ini berarti keyakinan kelas. Jadi ini yang sifat umum. Jadi misalnya tadi anak-anak nanti kita minta membuat peraturan seperti itu. Jadi kan mereka dengan bahasa mereka sendiri kan. Jadi kita bergabung. Nah, ada yang sama tadi kan kita gabung. Berarti kan satu item kayak buang sampah. Jadi satu item sama menjaga kebersihan. Jadi sama kan itu.
Jadi inilah yang kita sepakati nanti untuk kelasnya. Nah, kalau memang kurang bisa ditambah lagi, kalau memang sudah cukup jadi tidak perlu banyak-banyak tapi mencakup semuanya. Oke, sekarang dari keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ada nilai kebajikan yang didapat dari masing-masing poin ini. Sekarang kita lihat yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Berarti nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Disiplin, tanggung jawab, ya, kemudian patuh, ya. Kemudian yang kedua, izin jika meninggalkan sekolah pada jam pelajaran, jam kerja. Apa nilai ininya, kebajikannya? Disiplin juga ya, sama patuh ya, kan ada aturan kan kalau kita keluar dinas harus izin terlebih dahulu pada atasan. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Nah ini nilai kebajikannya Pak. Buang sampah. Jadi, ya kebersihan, kemudian kesehatan juga. Karena kalau bersih kan pasti sehat. Kalau sampah nggak kamu. Kemudian yang keempat masuk kelas tepat waktu. Kebajikannya disiplin, jawab. Kemudian nomor 5 melaksanakan tugas secara profesional sama disiplin, tanggung jawab ya. Kemudian nomor 6 makan pakaian dan sesuai ketentuan. Apa ini? Assalamualaikum. Tata krama juga ya, tata krama ya dalam pakaian kan, tata krama termasuk disiplin juga. Kemudian nomor 7 menggunakan wadah makanan ya yang bisa dipakai berulang. Ini dari segi kebersihan juga kesehatan masuk juga. Nah itu jadi itulah untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan kita terapkan. Nah, dari kita termasuk nanti bisa kita buat nanti misalnya kita jadikan keyakinan sekolah kita bisa dibuat kayak pendidikan misalnya seperti apa. Jadi kita ingat terus ini kita ada boleh ini. Karena kalau dengan menggunakan kalimat, jadi bedanya itu kalau dengan menggunakan kalimat negatif itu kita kesannya kayak aturan. Jadi kita kesannya karena takut yang artinya. Saya tidak boleh datang terlambat. Jadi kita tuh kalau kita datang pagi berarti karena kita rasa takut, karena takut dihukum dan sebagainya. Kalau ini kan berarti datang tepat waktu. Memang kita pengen datang tepat waktu bukan ini. Itu ya, Bapak Ibu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa diterapkan di kelasnya nanti masing-masing ya. Baiklah, untuk yang terakhir di sini ada lagi materi tentang posisi kontrol guru. Nah ini posisi kontrol guru, singkat saja ya. Ini guru biasanya ada pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman atau manajer. Nah sekarang kita lihat posisi kita sebagai apa. Kalau sebagai penghukum, siapa yang pernah merasa? Nah kalau penghukum biasanya kalau anak bersalah langsung marah, ngerucek, sampai dihukum, misalnya anak terlambat langsung suruh push up misalnya. Nanti gitu kita sebagai posisi penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, nih tidak ada yang lucu, tidak marah-marah, lembut tapi nyakin. Ya, siapa nih? Lembut tapi nyakin. Ada. Semua 5 ini ada di semua guru, tapi nanti kita tinggal memilah dan memilih mana yang baik, mana yang bisa kita tinggalkan, mana yang kita harus terapkan. Tapi memang 5 kursi ini memang harus kita lihat, tapi ada kondisi dan waktu tertentu. Ya. Nah, ini suka mantau biasanya. Ini kalau pemantau dia suka memberi konsekuensi anak-anak menjadi berbuat salah. Ada anak yang bermasalah misalnya kan dipanggil, kemudian dicari informasinya, konsekuensinya apa. Misalnya kan kalau kita terlambat kan anak terlambat biasanya apa konsekuensinya. Kemudian sebagai teman, ini siapa yang sebagai teman? Sebagai teman anak diajak kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ayolah bantu bapak ya. Sebagai Pak Arif kan dengan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau sebagai manajer ini kita tidak memberi hukuman, tidak membuat anak merasa bersalah, tapi kita minta anak itu berpikir sendiri. Jadi ketika anak berbuat salah, kita memberikan dia kesempatan untuk memikirkan sendiri apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan dari kita, dari anak itu sendiri. Ya, bisa dia salah atau terlambat. Nah, bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Apa yang harus kamu lakukan? Kemudian yang terakhir adalah materi segitiga restitusi. Ini segitiga restitusinya adalah cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Pertama yang harus kita pahami itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
kemudian restitusi untuk perbaiki hubungan, kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan oleh guru BK. Makanya kemarin kan ada kawan yang guru BK, katanya dibilang oleh guru lain, kok guru BK itu sekarang banyak yang baik-baik ya. Maksud guru BK itu kenapa nggak tegas, nggak ini. Padahal mereka sudah punya ilmu sendiri untuk mengatasi anak bermasalah seperti apa. Jadi tidak dengan memberi hukuman tadi, tidak dengan buat rasa bersalah, tapi menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita panggil dulu, kita tanya dulu apa kesalahannya. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini tanya alasannya, apa dia ngambil makanan orang lain, apa karena lapar, atau karena apa, gitu ya. Kemudian yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait dengan yang tadi. Jadi ini kalau kamu mengambil orang lain, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan yang setelah kita sepakati. Misalnya ada keyakinan kelas saling menghargai kan, atau peduli dengan orang lain, atau menjaga keamanan, misalnya menjaga keamanan kelas, ada keyakinan kelasnya. Itu keyakinan dilanggar. Jadi kita tanya dulu. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas tadi, anak tahu poin yang dia langgar, poin yang ini. Misalnya ya Bapak Ibu, inilah tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus masalah. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat. Bersinar. Untuk hari ini jadi bahan presentasi materi tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Sudah pernah dengar belum? Nah, biasanya kita kalau di kelas itu ada yang namanya peraturan kelas. Nah, sekarang ada istilah yang baru yaitu namanya keyakinan kelas. Jadi nanti peraturan kelas yang biasa kita buat akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Kemudian perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu nanti kesepakatan kita bersama yang akan kita lakukan nanti di kelas kita, ya, dan akan menjadi budaya yang positif. Jadi hal-hal positif apa saja yang akan kita lakukan di kelas kita, itu ya. Oke, selanjutnya apa saja yang menjadi kriteria pada keyakinan kelas? Jadi dalam keyakinan kelas, pertama keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak. Jadi dia tidak terlihat, jadi sikap berupa sikap ya, tidak terlihat. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau bersifat umum. Ya, bersifat umum. Jadi nanti peraturan kelas kan biasanya ada yang khusus, ada yang umum. Nah, sekarang nanti peraturan kelas itu kita ubah jadi keyakinan kelas, kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dia adalah harus dalam kalimat-kalimat positif, tidak boleh berupa kalimat negatif. Biasanya dalam peraturan kelas ada kan, misalnya kita peraturan kelasnya apa misalnya nih, tidak boleh terlambat, kemudian tidak boleh makan dalam kelas misalnya, itu ada kalimat negatif kan. Nah, untuk keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat negatif seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Jadi dia bukan bentuknya bukan aturan, bukan perintah ataupun larangan. Jadi dia harus berupa keyakinan yang nantinya akan kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Oke, selanjutnya kriteria untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi untuk apa kita keyakinan kelas banyak-banyak tapi kita lupa dan kita tidak menerapkan. Yang penting poinnya 1, 2, 3 tapi bisa mencakup seluruhnya, ya. Yang penting-penting saja, kemudian dapat dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi jangan kita membuat aturan kelas atau keyakinan kelas tapi yang tidak bisa kita terapkan.
Misalnya nih peraturan membawa makanan 4 sehat 5 sempurna atau soal makanan. Itu kan nggak mungkin. Bagi yang nggak bisa, bagaimana? Yang penting kalau memang kita sampai sore membawa bekal makanan, nanti membawa bekal makanan secara umum saja. Itu masih universal tadi. Jadi khusus disebutkan membawa makanan yang mengandung lauk 4 sehat 5 sempurna. Misalnya kan ada yang nggak bisa, itu ya. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Makanya nanti setiap kalian itu bebas mengemukakan pendapatnya. Apa keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati bersama nanti, ya. Jadi semua orang harus mengemukakan pendapat. Pendapat yang terbanyak yang kita rangkum yang sama kita rangkum menjadi satu, membuat menjadi satu kesimpulan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti setelah kita buat keyakinan kelas, kita tinjau lagi sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, apakah berjalan atau tidak, apakah bisa diterapkan atau tidak. Kalau bisa diterapkan, nanti kita lanjutkan. Kalau memang tidak, perlu diganti. Gitu ya. Jadi harus ditinjau ulang. Itulah nanti sebagian juga tugasnya perangkat kelas, ya, dan juga wali kelas untuk meninjau kembali keyakinan kelas. Nah itu saja ya untuk kriteria dalam membuat keyakinan kelas. Sampai sini sudah bisa dipahami belum? Nah sekarang kita coba ya, kita langsung praktek bagaimana membuat keyakinan kelas. Tapi untuk pertama kita belum untuk keyakinan kelas dulu, kita buat peraturan kelas dulu. Jadi silakan kalian masing-masing tulis peraturan kelas apa yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Nanti aturan ini akan kita buat jadi tata tertib kelas kita. Tata tertib nanti keyakinan kelas. Kita akan buat jadi keyakinan kelas. Maka untuk pertama ini kalian buat peraturan dulu ya. Nanti dari bentuk peraturan baru kita ubah menjadi keyakinan. Baru nanti kita buat kesepakatan. Oke, Pak? Oke, lanjut ya. Sekarang ibu akan melanjutkan masing-masing satu orang kertas. Masing-masing harus menuliskan satu ya, terserah apa aturan kelas yang mau kita buat untuk ke depan selama kita di kelas kelas 3. Silakan. Terserah apa, bisa tadi kita ikut orang dalam kelas, asal mau bikin aturan tidak boleh bawa HP, misalnya. Kita buat dulu masing-masing menurut kalian dulu, nanti kita kalimatnya bebas di sana. Kalau bisa ya satu aja yang kira-kira bisa diterapkan di kelas kita. Peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelas bukan keyakinan, nanti berubah jadi keyakinan nanti. Silakan. Apa itu menyangkut kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, dan lain pokoknya. Jadi ini nanti akan kita jadikan aturan kelas kita, keyakinan kelas kita, atau kesepakatan kelas. Yo dari jauh juga yang tinggal ibu dan suara maksudnya kami aktivitas ya. Belum semua nih. Dilarang buang sampah sembarangan. Oke, sepakat ini jadi keyakinan kelas. Sepakat berarti tadi kalau keyakinan kelas tidak boleh mengandung kalimat negatif. Jadi ibu kita rubah menjadi kalimat positif. Apa? Kalau jangan buang sampah jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Coba. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, satu ya. Membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Siapa mau ikut nulis? Ini cara tarik mana? Yuk. Oke, selanjutnya, ini saya. Selanjutnya, setiap warga kelas harus solid dan tidak saling menjatuhkan. Setuju tadi? Nah, bagaimana kalimat positifnya? Solid dan tidak
yuk. Kelas ya, oke, menjaga etika di dalam kelas. Baik itu berkata, maupun yang lain ya, banyak etika. Kemudian melaksanakan tiket sudah sesuai sudah menghargai teman-teman sudah masuk, tidak boleh terlambat, disiplin, tepat waktu, ada belum? Disiplin sama datang ke, disiplin seragam. Apa? Jadi teman masuk tidak boleh membuli masuk nggak? Hargai ya sama dilarang kegaduhan di kelas. Ada nggak tadi menjaga? Kalau menjaga etika dalam kelas, oke, termasuk membuat kegaduhan ya udah masuk dari menghargai semuanya udah masuk. Kalau besi sudah ditambahkan termasuk dilarang coretan di dinding. Menjaga solid, kembali dilengkapi apa yang belum jadi. Menjaga ketertiban ya, menjaga ini keyakinan kelas yang sudah kita buat dari peraturan kelas. Jadi dari peraturan kelas yang kalian sampaikan, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah dari keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan yang didapat. Sekarang kita lihat nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada dalamnya? Nilai kebaikan? Berarti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan atau kesehatan. Kemudian saling menghargai sesama warga kelas. Nilai kebajikannya apa? Kasih sayang, menghargai ya. Kemudian menjaga kerapian kelas. Nilai kebajikannya disiplin, tertib. Kemudian disiplin dalam seragam. Nilai kebajikannya disiplin, taat, patuh ya. Kalau disiplin kan disiplin dalam seragam berarti taat, patuh pada aturan. Kemudian bertanggung jawab atas kewajiban kelas. Nilai kebajikannya yang bertanggung jawab. Kemudian menjaga etika di dalam kelas. Nilai kebajikannya taat, patuh, kemudian disiplin juga ya. Kemudian datang tepat waktu. Nilai kebajikannya disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian dapat menjaga ketertiban kelas sama. Jadi nilai kebajikannya ada tertib dan juga bertanggung jawab dan saling menghargai. Kalau menjaga ketertiban kelas berarti kan tidak ribut dan sebagainya, berarti saling menghargai. Ketika guru menjelaskan pelajaran karena tidak ribut. Kemudian misalnya tidak bermain HP saat di pelajaran, tidak bermain game dan sebagainya, itu berarti menjaga ketertiban. Nah, berarti nilai kebajikannya ada taat dan patuh atau menghormati guru atau menghormati sesama. Baiklah, itu saja untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita pada hari ini. Semuanya sepakat ya? Oke, nanti kita tinggal buatkan ini dalam bentuk yang bagus. Nanti kita akan tempel di dinding kelas kita. Oke, setuju? Baiklah, terima kasih anak-anak semua untuk kerjasamanya hari ini. Semoga keyakinan kelas yang kita buat ini dapat kita terapkan di kelas kita nanti. Di kelas kita maupun di sekolah maupun di luar sekolah. Itu harapan yang ingin Ibu sampaikan. Itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan melepaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anugrah dari kelas 12 IPS 3. Saya selaku ketua kelas 12 IPS 3 sangat senang ketika diajak berdiskusi tentang keyakinan kelas yang selama ini hanya kami ketahui tentang peraturan kelas. Semoga keyakinan kelas yang diajarkan Ibu Wali kelas kepada kami bisa kami terapkan di kegiatan sehari-hari di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Ananda selaku warga dari SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Saya kelas 12 IPS 3. Saya sangat senang diajak berdiskusi untuk membuat peraturan dan keyakinan kelas. Semoga setiap kelas bisa disiplin dan bertanggung jawab dengan dibuatnya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Ananda selaku warga dari SMA Negeri 4 Pangkal Pinang dan saya kelas 12 IPS 3. Ini saya sangat senang diajak berdiskusi mengenai keyakinan kelas. Dulu saya mengira itu peraturan kelas dan rupanya sekarang diganti dengan keyakinan kelas karena kata-kata keyakinan kelas itu bernilai positif. Dan semoga kami
jawab dengan diadakannya keyakinan kelas dalam setiap kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimia Zara dari kelas 12 IPS 3 ingin menyampaikan diskusi kami sekelas hari ini. Kami berdiskusi tentang keyakinan kelas yang selama ini kami tahu hanya peraturan kelas. Keyakinan kelas ini kami buat dari kami untuk kami, dan kami satu kelas berusaha untuk melakukan keyakinan kelas ini demi kebaikan kelas kami untuk kedepannya. Baiklah, sekian testimoni dari saya Fatimia Zara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musaldi Fari dari kelas 12 IPS 3. Di sini kami sangat senang karena diajak berdiskusi tentang keyakinan kelas. Selama ini kami hanya tahu peraturan-peraturan kelas. Ternyata keyakinan kelas lebih menyenangkan dan lebih berpihak kepada siswa. Dari hasil diskusi yang kami dapatkan, diskusi kami hari ini, kami menyampaikan beberapa keyakinan kelas. Semoga kami bisa menerapkannya dan menjadi siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dimaharini dari kelas 12 IPS 3. Di sini setelah kami diberi pemahaman tentang keyakinan kelas, barulah kami tahu tentang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas yang disampaikan oleh Bu Jaryawati selaku wali kelas kami. Nah, setelah kami diberi pemahaman tentang keyakinan kelas, barulah kami berdiskusi untuk membentuk keyakinan kelas bersama teman sekelas dan dibimbing oleh wali kelas kami, Bu Jaryawati. Semoga dengan adanya keyakinan